Oke kawan, balik mana nih emper liar. Kali ini kita akan melakukan proses SPAP yang terakhir atau yang keempat, yaitu kita akan memangkas tanaman anggur kita, atau dengan kata lain kita akan melakukan foundation pruning, pembuahan, karena tanaman anggur kita telah melalui proses stres air, pupuk, dan jenuh air, dan kali ini saatnya kita pangkas. Kenapa kita bisa mengatakan foundation pruning, pembuahan? Karena foundation pruning itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu pangkas dasar. Foundation pruning sendiri bisa digunakan untuk memangkas waktu pembentukan cabang, tapi kali ini kita akan melakukan foundation pruning untuk menentukan mata tunas atau seberapa panjang titik-titik mata tunas yang akan bisa menghasilkan buah pada varian ini. Karena varian ini kelihatannya pertumbuhannya cukup vigor, itu bisa mempengaruhi pemangkasan waktu pembuahan. Kali ini kita akan acak di mana mata tunasnya tidak kita perhatikan, entah itu butnya gemuk atau enggak, tapi kita akan menentukan titik mata tunas yang keberapa atau keurutan daun keberapakah nantinya akan kita buahkan di waktu selanjutnya. Kita akan memangkas cabang-cabang tersiernya karena tanaman kita sudah ada cabang tersiernya. Kalau kawan-kawan masih bingung apa itu SPAP, bisa kawan-kawan lihat di video-video sebelumnya, dari waktu stres air, pemupukan, jenuh air, dan saatnya kita akan pangkas ini. Langsung saja kita proses pemangkasan. Ini nantinya akan kita tumbuhkan dari tunas butnya. Jadi tunas-tunas airnya bisa dibuang atau bisa disisakan satu daun atau dua daun untuk menjaga bibitnya tidak tumbuh.
tapi yang mau ditumbuhkan butnya dibuang aja tunas-tunas airnya. Ya kita akan memangkas dulu, nanti barulah kita lihat but-but mana yang kita sisakan. Kalau kawan-kawan memangkas, jangan ragu karena nantinya butnya pun akan tumbuh lagi nantinya. Ini yang bagian bawah kita hilangkan semua daunnya biar kawan-kawan nantinya tahu apakah harus membuang daunnya atau enggak waktu pemangkasan. Saya kira nggak perlu untuk membuang semua daunnya, karena daun adalah tempat untuk fotosintesis. Kalau tanaman kawan-kawan dihilangkan semua daunnya, mungkin akan malah berakibat fatal nantinya. Jadi ini kita nggak buangin daunnya, tapi atau enggak kita buang semua daunnya, tapi kita buang daun di ujungnya aja, agar nantinya yang kita buang daunnya di ujung itu mau tumbuh cabang baru dari tunas butnya. Ini kita pangkas total, tidak tidak kita potes pucuk. Biasanya juga banyak kawan-kawan yang saat melakukan pembuahan pakai potes pucuk, tapi nantinya kalau kita lakukan potes pucuk itu tajuknya akan semrawut atau kurang bagus, nantinya bentuk percabangnya kurang bagus. Kita sambil lanjutkan memangkasnya, dan nantinya kawan-kawan baru kita perlihatkan hasilnya nanti. Kayak apa hasilnya nanti. Pokoknya nggak usah ragu lah untuk memotong-motong, karena pemangkasan batang ini nantinya malah membuat tanaman kita jadi tambah sehat. Karena pemangkasan bisa menghilangkan kutub perisai pada
tanaman atau pada batang-batangnya. Kalau kita pangkas kan nantinya ikut kepotong dan tidak menyerap nutrisi pada batangnya lagi. Pokoknya pangkas biar bisa buah juga. Pemangkasan ini juga bisa bermanfaat saat tanaman kawan-kawan diserang oleh jamur daunnya. Bisa kawan-kawan pangkas, dan nantinya kalau terlalu parah bisa dipangkas. Kalau enggak terlalu parah bisa diobati dengan disemprot fungisida. Tapi kalau terlanjur parah, jamurnya nanti bisa dipangkas saja biar sekalian mengurangi kelembapan pada daun-daunnya. Atau waktu tanaman kawan-kawan stagnan atau berhenti tumbuh pun bisa dilakukan pruning agar tanamannya nanti tumbuh lagi. Ya, kita bersihkan dulu atau kita rapikan dulu nih cabang-cabang yang telah kita pangkas. Ini bekas pangkasannya atau bekas pruningannya, daun-daunnya bisa kita gunakan untuk membuat bibit-bibit baru dengan cara di grafting pada rooftop, atau bisa kita kasihkan ke taman. Atau ya, inilah penampakannya setelah kita pangkas. Jadi tinggal segini aja yang belum kita pangkas dan kita sisakan. Ini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5 mata tunas. Yang ini kita pakai 1, 2, 3, 7. Ini juga 6. Dan harapannya nanti setelah kita pangkas bisa tumbuh bunganya, karena kita telah memupuk vegetatif tanaman ini.
Dan yang tak kalah penting, setelah kita lakukan pruning, lalu selanjutnya barulah kita siram media tanamnya agar nantinya tumbuh kembali cabang-cabangnya dari mata tunas. Ini telah kita siapkan air sebanyak ini, kurang lebih 1 ember ini kurang lebih 20 liter. Karena ini kita akan memupuk 2 pokok, maka akan kita siapkan 2 timba atau 2 ember. Dua ember ini untuk 2 pokok tanaman. Dan kita pakai, setelah kita pruning, kita pakai pupuk NPK seimbang 16 yang ada trace elemennya atau nutrisi mikronya. Kita cukup pakai NPK ini sebanyak 2 sendok kayak gini. Untuk 20 liter air. Dan yang satunya pupuknya adalah ini pupuk yang tinggi kadar nitrogennya, inisialnya U, agar cepat untuk tumbuh mata tunasnya, untuk tumbuh. Ini kita pakai 4 sendok untuk 20 liter air. Setelah kita campur air dengan pupuknya, kita aduk sebentar untuk melarutkan pupuk-pupuknya. Oh ya, yang ini kita pakai sekitar 13 mata tunas, dan yang satunya ini sekitar 9, atau dengan kata lain kita padukan antara short spur, medium spur sama long spur, agar nantinya kita tahu metode pangkas yang mana yang bisa kita lakukan untuk membuahkan jenis atau varietas anggur yang satu ini. Setelah kita aduk-aduk, atau sekiranya pupuknya sudah tercampur dengan airnya, barulah kita siram ke media tanamnya. Langsung saja kita siramkan. Harus kita ambil dulu. Dan kita siram merata pada
sekitar akar atau media tanamnya kita ratakan aja, karena kita tidak tahu di mana letak tunas-tunas atau pucuk-pucuk akar dari tanaman anggur ini. Dan setelah kita siram media tanamnya, udah selesai. Ya mungkin cukup segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan saat melakukan pruning pada tanaman anggur kawan-kawan. Semoga dan harapannya semoga tanaman kawan-kawan dan tanaman kita sendiri bisa berbuah lebat dan tumbuh subur. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.